Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-8 dari minggu ke-6 ini, kita akan mempelajari tentang hukum-hukum fotometri bagian pertama. Hukum pertama fotometri adalah hukum kuadrat terbalik, yang mana menjelaskan bahwa pada suatu sumber titik dengan sudut ruang yang sama, maka iluminansi yang didapati pada suatu permukaan akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara sumber dan titik penerima atau permukaan yang bersangkutan. Secara matematis dapat kita jabarkan bahwa iluminansi pada permukaan 1 yang ada di sini misalkan dapat kita tuliskan sebagai rasio antara dV dan dA1, di mana A1 adalah luas permukaan pertama, yang mana dA1 dapat dijabarkan dengan definisi sudut ruang sebagai d omega dikali R1 kuadrat, yang mana R1 adalah jarak antara sumber dan permukaan pertama. Kita ketahui bahwa rasio antara dV dan d omega itu sama dengan intensitas, sehingga dV per d omega di sini dapat kita sederhanakan menjadi I atau intensitas, sehingga E1 sama dengan I dibagi dengan R1 kuadrat. Dengan cara yang sama, iluminansi pada permukaan kedua yang berada pada jarak R2 dari sumber dapat kita tuliskan sebagai I per R2 kuadrat. Karena nilai intensitas di sini adalah sama atau konstan, karena sudut ruangnya juga sama, maka dapat kita tuliskan hubungan antara E1 dibagi E2 sama dengan R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Atau kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, bentuknya adalah kira-kira sebagai berikut. Sedemikian sehingga jika R2 bernilai sebesar 2 kali R1 atau jarak menjadi 2 kali lipat dari jarak awal, maka iluminansi yang terukur pada jarak tersebut adalah 1/4 dari iluminansi yang terukur pada jarak sebelumnya. Sebagai satu contoh, dapat kita perhatikan persoalan sebagai berikut. Misalkan terdapat sebatang lilin yang dianggap isotropik pada jarak 1 meter dari titik 1 yang menghasilkan iluminansi sebesar 1 lux pada titik 1 di samping. Kemudian, misalkan terdapat titik 2 di sebelah titik 1 yang tidak terpengaruh oleh sumber cahaya pertama, tetapi terpengaruh oleh sumber cahaya kedua, yaitu 2 batang lilin. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kedua batang lilin ini harus diletakkan dari titik 2 sehingga iluminansi pada titik 2 menjadi sama dengan iluminansi yang ada pada titik 1, dengan menganggap bahwa sumber cahaya pada titik 1 tidak berinteraksi dengan sumber cahaya pada titik 2. Untuk memecahkan persoalan ini, dapat kita perkirakan besarnya intensitas yang dihasilkan oleh sebatang lilin yang ada dalam persoalan tersebut, yaitu sebesar E1 atau iluminansi pada titik 1 dikali dengan R1 kuadrat, di mana E1 adalah 1 lux, sementara jaraknya adalah 1 meter, sehingga intensitasnya untuk satu batang lilin adalah 1 kandela. Adapun titik 2 diterangi oleh 2 batang lilin, akan tetapi dia mendapatkan iluminansi yang juga sama dengan iluminansi pada titik 1, sehingga secara matematis E2 adalah intensitasnya, yaitu 2I atau 2 kandela dibagi dengan R2 kuadrat yang belum diketahui nilainya, di mana perbandingan tersebut harus sama dengan 1 lux yang juga sama dengan nilai E1. Dengan demikian R2 dapat kita selesaikan sebagai berikut. Didapati nilai R2 adalah sebesar akar 2 meter. Hukum selanjutnya dari fotometri adalah hukum kosinus, yang menjelaskan bahwa iluminansi pada titik ukur P
pada ilustrasi berikut yang terletak pada suatu bidang penerima akan bernilai maksimum, yaitu sebesar EP0 jika normal dari bidang penerima atau N tepat berhimpit dengan garis hubung antara sumber cahaya S dan titik P tersebut, atau tepat berada di hadapan sumber cahaya dengan kata lain. Akan tetapi jika bidang kedudukan dari titik P kemudian diungkit atau dimiringkan sebesar sudut alfa dengan posisi P yang tetap, jadi titik P sebagai titik tumpunya di sini, maka iluminasi pada titik P pada saat tersebut akan berubah menjadi EP alfa sama dengan EP0 dikalikan dengan cos alfa. Atau kalau kita nyatakan sebagai perbandingan antara EP alfa dan EP0, kita dapati perbandingannya harus senilai dengan cos alfa yang digambarkan pada ilustrasi berikut. Dalam bentuk grafik, hubungan antara EP alfa dibagi dengan EP0 dan sudut alfa yang terbentuk di antara 0 sampai dengan pi per 2 atau 90 derajat dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut, di mana jelas terlihat bahwa semakin besar nilai alfa, maka rasio antara EP alfa dan EP0 akan semakin kecil sampai menuju 0 pada saat alfa bernilai tepat pi per 2 atau 90 derajat. Grafik ini disebut juga sebagai fungsi koreksi kosinus, sebagai salah satu referensi untuk memastikan akurasi dari sensor cahaya pada instrumen luxmeter atau fotometer. Dengan kata lain, instrumen fotometer harus dapat mengikuti fungsi koreksi kosinus ini untuk mempertimbangkan kondisi di mana terdapat sumber cahaya pada sudut yang tidak sama dengan 0.